langsung saja, kedatangan Afni kemari tuh mau ngapain? Ada perlu apa? Ada yang bisa kakak bantu? Kedatangan Afni ke sini itu mau konseling individu ke kakak. Sebelumnya Afni dari mana sebelum ke sini? Dari rumah aja kak, langsung ke sini mau konseling. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, di sini kakak harap Afni ini datang kemari dalam kesukarelaan, dan juga kakak berharap Afni nanti nyampaikan kesalahannya tanpa menutup-nutupinya, diharapkan keterbukaannya. Dan juga di sini kakak akan merahasiakan permasalahan yang Afni hadapi sekarang ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap selanjutnya. Langsung saja Afni ceritakan permasalahan yang Afni hadapi sekarang ini. Ya kak, Afni itu lagi mengalami kesalahan kejiwaan kak. Soalnya mental Afni lagi tertekan dari masalah yang Afni hadapi sekarang kak. Oke. Permasalahan seperti apa itu? Masalah dari percintaannya kak. Percintaan. Iya. Kenapa dengan percintaan? Kan kemarin tuh kan kak, Afni tuh punya cowok, punya pacar kan kak. Jadi hubungan kami tuh awalnya masih lancar, masih baik. Tapi di pertengahan hubungan itu kami tuh ada masalah. Masalahnya tuh cuma sepele kak. Jadi dari masalah sepele itu dia besar-besarin lah. Sebab itu dia melontarkan kata-kata kasar yang bikin mental Afni tuh down. Terus dampak yang terjadi tuh yang terjadi pada diri Afni itu apa? Afni sekarang lebih takut mengenal pria cowok lagi kak. Lebih takut kayak gimana, lebih mau sendirian gitu. Nggak mau mikirin yang lain. Oke. Apakah laki-laki sama aja seperti pengalaman buruk Afni atau ada perbedaan lain? Kalau untuk saat sekarang ini karena Afni masih trauma, jadi Afni belum mau mengenal laki lain kak. Jadi sekarang tuh masih mau sendiri aja dulu. Oke. Bagaimana rasa takut Afni ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Afni lebih takut pergi kemana-mana kak. Jadi pengen sendiri, pengen di rumah aja, nggak mau kemana-mana. Kalau pergi nanti takut ada yang ngintai atau yang mantau gitu kak. Oke. Kakak mau nanya nih, ini pengalaman terburuk atau ada yang lebih buruk lagi? Ini pengalaman terburuk Afni kak. Pengalaman terburuk ini ya. Nah, di sini tadi Afni bilang dalam itu Afni tidak mau kenal dengan laki-laki lagi dan ingin mau sendiri, dan juga ingin di rumah aja gitu kan. Nah, di sini kakak sedikit memberi solusi. Kalau itu tidak baik kalau kita kebanyakan di rumah aja karena tidak membuka pikiran. Sebaiknya Afni itu keluar mencari kesibukan seperti kegiatan pergi healing bersama teman atau keluarga, atau seperti belajarnya jangan di rumah aja, bisa ke kafe atau ke tempat yang bisa membuka pikiran Afni gitu. Nah, dan juga ibadahnya diperkuat lagi gitu. Dan Afni jangan sembarang dekat dengan laki-laki lagi biar nggak terjadi lagi seperti yang Afni rasakan saat ini. Sudah paham? Baik, terima kasih ya kak udah mau mendengarkan masalah Afni dan mau meluangkan waktu kakak untuk mendengarkan semua kesah Afni. Jadi sekarang Afni itu udah lega dan mau memulai hidup baru. Ya, kakak juga terima kasih karena Afni sudah percaya dan sudah mau konsul dengan kak. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis tahap layanan strategi singkat. Nah, pada tahap ini dapat dipahami sebagai tingkah laku atau sikap yang menyimpang atau tidak efektif dalam penyesuaian diri. Pada kasus ini tampak penarikan diri, takut berinteraksi dengan laki-laki, dan kecenderungan mengisolasi diri. Pada klien ini, tahap layanan strategi singkat muncul sebagai bentuk perlindungan diri yang berlebihan.
akibat pengalaman emosional yang menyakitkan. Nah, pada tahap TFA atau thinking, muncul pikiran negatif bahwa laki-laki berbahaya atau menyakitkan. Nah, pada feeling muncul rasa takut, sedih, dan tidak aman. Nah, tindakan klien menghindari laki-laki dan memilih tinggal di rumah terus. Nah, pada pola ini menunjukkan bahwa masalah emosional sudah mempengaruhi cara berpikir dan perilaku klien. Nah, tahap selanjutnya itu faktor dari klien. Faktor dari klien yaitu meliputi pengalaman trauma, rasa takut, kepercayaan diri yang menurun, dan kebutuhan untuk merasa aman. Faktor yang dibawa konselor adalah sikap empati, penerimaan, kemampuan mendengar, menjaga kerahasiaan, dan keterampilan membangun hubungan yang nyaman. Nah, pada tahap selanjutnya itu readiness klien dan konselor, yaitu readiness klien terlihat dari kesediaan untuk bercerita, mengakui ketakutan, dan mau dibantu. Jika klien masih sangat tertutup, readiness masih rendah, tetapi tetap bisa ditingkatkan dengan hubungan konseling yang hangat. Readiness counselor yaitu tampak dari kesiapan mental, pengetahuan kasus trauma, kesabaran, dan kemampuan mengelola emosi tanpa menghakimi. Nah, tahap selanjutnya itu aspek psikologis tiap tahap. Pada tahap awal, aspek psikologis yang muncul biasanya takut, cemas, waspada, dan menutup diri. Pada tahap pengalaman masalah, dapat muncul rasa sedih, malu, marah, dan tidak percaya pada orang lain. Pada tahap pemahaman dan pemecahan masalah, mulai tampak harapan, keberanian, dan motivasi untuk berubah. Tahap selanjutnya yaitu karakteristik dan dimensi konseling. Karakteristik konseling adalah hubungan yang membantu, empatik, terarah, rahasia, dan berfokus pada masalah klien. Dimensinya mencakup dimensi psikologi sosial dan relasional, karena konseling tidak hanya membahas perasaan klien, tetapi juga hubungan klien dengan orang lain dan cara menyesuaikan diri. Dalam kasus ini, dimensi psikologis paling dominan adalah rasa aman, takut, dan pemulihan kepercayaan diri. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih.